Merokok adalah kebiasaan yang menghabiskan uangmu, membunuhmu secara perlahan, satu embusan ke embusan lain. Berhentilah merokok dan mulailah hidup sehat. Supaya kita sadar, yuk simak penjelasan video berikut. Hai, aku Halia. Aku sering dengar banyak orang yang bilang merokok itu keren. Padahal mereka tidak tahu bahaya apa saja yang mengincar mereka di masa depan. Hai, aku Najah. Keren, sehaus itu daun validasi. Uang rokok dijadikan prioritas, sampai kebutuhan primer seperti makan saja tidak terpenuhi. Nama aku Saila, gak habis pikir kesehatan teman, keluarga, bahkan orang sekitar gak ada nilainya. Namaku Ratu. Menurutku, rokok di Indonesia udah jadi hal yang terlalu umum. Bahkan kita semua tahu, walaupun dengan peringatan ataupun gertakan gambar yang ada di bungkus rokok, penggunanya tetap nggak akan peduli. Saya Menaldi Rasmi, dokter paru di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Rokok yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kebiasaan, di Indonesia rokok dimulai pada anak usia SMP, bahkan pada beberapa tempat pada usia SD. Itu sangat menyedihkan. Mengapa begitu? Karena rokok memiliki banyak sekali permasalahan. Misalnya saja, permasalahan yang langsung kelihatan dan langsung merasa takut orang adalah masalah kesehatan. Masalah lain juga ada. Kebakaran akibat rokok, sampah yang bertebaran di mana-mana, banyak sekali yang lain-lain. Tapi baiklah, karena bidang saya adalah kedokteran, saya akan menyampaikan tentang masalah kesehatan. Rokok akan menyebabkan risiko 2-5 kali lebih mungkin kejadian serangan jantung pada seorang dibandingkan kalau dia tidak merokok. Juga 2-5 kali kemungkinan serangan stroke di otak dibandingkan orang kalau tidak merokok. Sering sekali dikatakan tentang kanker. Karena rokok akan dihirup, jadi masuknya melalui saluran napas. Pada pria, risikonya 25 kali lebih tinggi kejadian kanker paru pada perokok dibandingkan kalau pria itu tidak merokok. Pada perempuan, 25,7 kali lebih tinggi. Jadi lebih besar lagi. Padahal kita lihat, angka perempuan merokok sekarang makin lama makin meningkat. Nah, dalam hal ini kita mesti mengerti apakah memang cuma itu saja? Tidak. Yang kita harus tahu bahwa rokok itu karena dihirup, maka gangguan pertama adalah pada saluran napas. Baik atas, daerah hidung, daerah tenggorok, begitu, dan sampai ke bawah ke paru. Di paru, dia akan masuk ke dalam paru, menembus, masuk ke dalam aliran darah. Masuk dia ke pembuluh darah, dari pembuluh darah itulah dia menyebar kemana-mana pengaruhnya tadi. Ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke hati, ke usus, kemanapun termasuk ke parunya sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau rokok tadi mengganggu di daerah saluran napas itu, gangguannya biasanya berupa batuk-batuk, peradangan yang bolak-balik terjadi di saluran napas atas, rinitis kata orang, radang liang hidung, sinusitis, radang rongga tengkorak, dan sebagainya. Begitu dia masuk ke dalam paru, yang paling sederhana adalah karena suhunya tadi lebih panas tentu, karena kita menghirup udara panas, maka rokok akan merangsang munculnya lendir pada saluran napas. Lendir mestinya ada pada setiap orang sehat, tetapi dia akan hilang karena kita berbicara. Kita melakukan gerak tubuh, apalagi olahraga, dia menguap. Tapi kalau kita tidak ada kegiatan, misalnya semakin tua kita semakin kurang kegiatan, maka lendir tadi akan tertumpuk dalam saluran napas. Apa bahayanya? Bahayanya adalah lendir tadi tempat hidup virus, bakteri, dan sebagainya. Sehingga tidak heran kalau orang usia lebih tua katanya, apalagi kalau orang itu perokok katanya, COVID kemarin,
dikatakan jauh lebih sering, jauh lebih berat, dan jauh lebih fatal. Itu sederhana saja, penjelasannya seperti yang tadi. Atau yang lain yang gampang adalah ketika orang mau menjalani operasi. Nah, dia mesti menjalani pembiusan. Salah satu yang menjadi penyulit pada pembiusan adalah ketika saluran napasnya tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka pada perokok? Karena banyaknya lendir tadi. Sehingga setelah selesai operasi, barangkali tidak gampang dilepas bantuan napasnya. Barangkali dia mesti terus pakai mesin bantuan napas. Karena saluran napasnya terus berlendir. Kalau masih ada rokok, dia terbakar sedikit kering. Karena sedang pasca bedah, dia tidak ada merokok, maka lendir tadi menjadi banyak. Dan itu menjadi penyulit pasca bedah. Yang lain adalah rokok itu karena panasnya merusak struktur jaringan di paru yang begitu halus. Pernah lihat paru hewan? Katakanlah paru dari sapi dan sebagainya. Itu begitu halusnya seperti spons. Kalau itu kena panas, dia kering, maka kita bisa tahu bahwa pernapasan kita akan terganggu, kita sesak napas karena oksigen kita tidak cukup. Pindah dia ke saluran napas, saluran pembuluh darah. Ini yang lebih berbahaya. Karena pembuluh darah berjalan kemana-mana. Dari situ mulai risiko terjadi kenaikan tekanan darah. Karena rokok merangsang penimbunan kerak di dalam pembuluh darah tadi. Tekanan di dalam pembuluh darah menjadi tinggi. Orang bilang hipertensi. Hipertensi pada perokok bukan hal yang jarang, justru sering. Dan itu akan menyebabkan tadi dua hal. Kerak tadi dan penyempitan tadi. Kalau sampai ke otak dan tiba-tiba dia macet, maka di otak bisa tersumbat sehingga tidak kebagian aliran darah. Dan bisa juga malah perdarahan, pecah pembuluh darahnya karena tekanan tinggi. Ke jantung, itu yang orang bilang serangan jantung, nyeri dada keluhannya. Kalau di kepala tadi mungkin nyeri kepala, tapi yang lebih hebat lagi kalau di kepala tadi kelumpuhan. Sehingga orang menjadi lumpuh karena aliran darah ke kepala, tempat yang mengatur pergerakan lengan, pergerakan tungkai tidak bisa bekerja, lumpuh. Mungkin lumpuh bibirnya. Mungkin lumpuh matanya. Kalau jantung, serangan jantung jelas buat kita. Risiko kematian akan besar. Kalau kena ke ginjal tentu dia akan gagal ginjal. Jadi itu baru hal-hal yang kita lihat dengan besar. Yang kita tidak sadar adalah pada perempuan jika dia merokok, dia risiko untuk mengalami kemandulan, tidak dapat hamil. Atau kalau hamil, besar risikonya mengalami kehamilan di luar kandungan, di luar uterus. Atau kalau dia bisa di dalam uterus, maka dia berisiko karena pembuluh darahnya menyempit tadi, anaknya lahir kecil sekali. Bayi baru lahir yang kecil sekali, berat badannya rendah. Atau bahkan meninggal dan lahir dalam keadaan meninggal. Atau dia lahir juga, maka celah langit-langit sering terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok. Jadi teman-teman semua, kita lihat bahwa tidak ada yang bagus dari rokok. Oh, ada pengganti. Apa itu? Chewing cigars. Artinya rokok yang dengan isap, seperti permen karet, ya, permen karet rokok tanpa asap. Nanti dulu, permen karet itu membuat kadar nikotinnya lebih tinggi dan tertinggal. Maka kanker mulut, kanker lidah menjadi lebih sering, termasuk kanker lambung, bahkan kanker pankreas. Sering sekali terjadi. Oh enggak, kita punya yang lain lagi. Apa itu? Yaitu vape atau shisha. Ini lain lagi bahayanya. Pada vape atau shisha, maka nikotin konsentrasinya akan lebih tinggi dia. Lebih padat karena ini di cairan. Lebih tinggi sehingga adiksinya akan lebih kuat. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan shisha, maka jamur juga bisa menambah kesulitan. Dia tumbuh di dalam tempat botol tadi, dan itu kita hirup tanpa kita sadar bahwa kita juga menghirup jamur. Tentu kita bersihkan, tapi kita tidak pernah bisa melihat pertumbuhan jamur di sana. Dan itu bisa terjadi karena biasanya disedot, dihirup oleh beberapa teman sekaligus. Kita tidak dihirup oleh beberapa teman sekaligus. Kita tidak tahu juga apa yang sedang dialami oleh teman kita. Tuberkulosis barangkali, TB paru, masuk lewat situ dan kita menghirupnya. Jadi kesimpulannya adalah lebih banyak masalah yang ditimbulkan oleh rokok. Lalu bagaimana? Yang pertama, jangan mulai merokok. Yang kedua, stop rokok. Kapanpun Anda ingat, mulai stop merokok. Dan jangan pelan-pelan stopnya. Langsung stop. Karena kalau ini tidak bisa, maka kita akan berhadapan dengan bagaimana menyelesaikan penyakit akibat rokok. Padahal penyakit akibat rokok adalah penyakit yang sebetulnya dapat dicegah. Artinya
Artinya kalau kita tidak merokok, dia mestinya tidak terjadi. Hipertensi, stroke, serangan jantung, atau paru-paru yang sesak napas, PPOK namanya, atau gagal ginjal, itu semua bisa kita cegah kalau kita tidak merokok. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari kami di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah masih mau tetap ngerokok? Apa mau berhenti? Ngerokok juga cara bunuh diri, cara menyicil.